Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Purlamaningsi dengan NIM 70300123065. Baiklah, jadi di video kali ini saya akan membahas tentang materi hukum penggunaan obat yang mengandung unsur najis dalam perspektif fikih Islam. Nah, pertama kita masuk pada pengertian dasar. Di sini ada 3 keyword. Yang pertama ada najis, obat, dan juga fikih. Nah, najis itu adalah suatu hal yang kotor atau tidak suci seperti darah, nanah, kotoran hewan, dan juga bangkai. Nah, ini terdapat dalam Quran Surah Al-Ma'idah. Yang kedua, itu adalah obat. Obat ini yang seperti kita tahu bahwa sesuatu yang mencegah dan mengobati suatu penyakit, tapi obat sendiri itu terkadang ada juga yang mengandung najis seperti gelatin, asam amino, atau ekstrak hewan yang diharamkan. Nah, yang ketiga itu fikih. Nah, fikih itu adalah ilmu-ilmu yang mempelajari tentang hukum Islam dari berbagai aspek kehidupan. Nah, salah satu di antaranya adalah kesehatan. Nah, terdapat dua pendapat yang berbeda. Yang pertama itu pendapat dari ulama mazhab Hanafi, Maliki, dan juga Hanbali yang menyatakan bahwa berobat menggunakan benda najis itu hukumnya haram. Nah, yang kedua, pendapat yang kedua itu dari ulama mazhab Syafi'i dan juga sebagian dari Hanafi itu berpendapat bahwa berobat menggunakan benda najis itu dibolehkan, tapi jika dalam hal ini memang sudah tidak ada lagi benda suci yang bisa menggantikannya. Nah, bisa dikatakan bahwa hanya dalam hal darurat saja, seperti itu. Nah, sekarang masuk pada dalil yang mendukung dan juga yang menolak. Nah, dalil yang mendukung itu terdapat pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 195 yang artinya, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Nah, pada ayat ini menekankan bahwa pentingnya menyelamatkan diri dalam kondisi yang darurat. Bisa disangkut pautkan pada topik kali ini bahwa apabila sudah dalam kondisi darurat berarti diperbolehkan untuk mengkonsumsi sesuatu obat yang mengandung zat haram ini. Nah, lalu dalil yang mendukung juga terdapat pada hadis Imam Muslim yang mengatakan bahwa tidak ada dosa bagi orang yang terpaksa memakan sesuatu yang haram dalam batas selama tidak melampaui batas. Nah, di sini juga sudah sangat jelas bahwa diperbolehkan mengkonsumsinya selama tidak melampaui batas. Nah, sekarang dalil yang menolak. Dalil yang menolak itu terdapat pada Quran Surah Al-Ma'idah ayat 3 yang artinya diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, dan juga daging babi. Nah, pada ayat ini menegaskan bahwa mengkonsumsi sesuatu yang najis itu diharamkan. Selain itu juga terdapat pada hadis riwayat Muslim yang mengatakan Allah tidak memasukkan ke dalam agamanya sesuatu yang tidak suci. Nah, dalam hadis ini menegaskan bahwa agama Islam sangat mengutamakan kesucian. Nah, yang terakhir, hukum penggunaan obat yang mengandung najis dalam kondisi yang darurat. Nah, yang pertama harus diingat bahwa harus kondisi darurat yang betul-betul mengancam jiwa atau kesehatan. Misalnya orang tersebut mengalami pembekuan darah. Nah, itu kan sangat mengancam jiwa. Jadi diperbolehkan untuk dalam hal itu. Nah, lalu yang kedua, upayakan dulu bahwa betul-betul tidak ada lagi alternatif lain selain obat yang mengandung najis ini, baru menggunakan obat yang mengandung najis. Tapi diusahakan dulu untuk menggunakan obat alternatif lain. Lalu yang ketiga harus diingat bahwa ada 3 hal yang harus diingat dalam kondisi darurat. Betul-betul tidak ada lagi alternatif lain dan juga tidak mengandung khamar. Nah, itulah tadi materi dari saya terkait hukum penggunaan obat yang mengandung unsur najis dalam perspektif
fikih Islam. Nah, dari sini dapat kita simpulkan bahwa penggunaan obat yang mengandung unsur najis itu tergantung dari kondisi dan juga masa masing-masing. Selalu upayakan penggunaan alternatif lain selain obat yang mengandung najis. Jika betul-betul sudah tidak ada lagi alternatif lain, baru menggunakan obat yang mengandung najis tadi. Mungkin sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.